Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah legenda Malin Kundang. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita simak videonya. Cerita kisah legenda Malin Kundang. Dahulu kala di perkampungan nelayan pantai air manis di Padang Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin pun tumbuh jadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah mulai menua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuh Malin mendadak panas sekali, hingga hampir mempertaruhkan nyawanya. Mande Rubayah pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Malin. Berkat usaha keras ibunya sampai mendatangkan tabib, nyawa Malin berhasil diselamatkan. Setelah sembuh, ibunya semakin sayang kepada Malin. Begitu pula dengan Malin, ia yang amat menyayangi ibunya. Kapal besar setahun sekali merapat ke pantai air manis. Ketika sudah dewasa, Malin meminta izin ibunya untuk merantau dengan kapal itu. Awalnya ibunya ragu, tapi dengan berat hati, akhirnya ia mengizinkan anaknya pergi. Malin pun pergi berbekal 7 bungkus nasi yang dibalut daun pisang dari ibunya. Malin juga menenangkan ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada dirinya di perantauan. Setelah kepergian Malin, hari-hari terasa berjalan lambat bagi Mande Rubayah. Ia selalu memandang ke laut dan mendoakan anaknya agar selamat dalam pelayarannya. Mande Rubayah selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun, jawaban dari nahkoda dan awak kapal tidak ada yang memuaskannya. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun. Doa Mande Rubayah yang tak putus-putusnya itu, terus dilakukan sampai ia semakin menua. Tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih Mande Rubayah tiap malam. Namun, Malin tak juga datang mengunjungi ibunya. Nahkoda kapal yang membawa Malin pun, membawa kabar kalau Malin sudah menikah dengan gadis bangsawan. Keyakinan Mande Rubayah diaminkan dengan kedatangan kapal megah. Penduduk perkampungan menyambut gembira kapal itu. Mereka berkumpul di sekitar kapal itu karena mengira itu milik sultan atau pangeran. Mande Rubayah pun turut berdesakan di dekat kapal. Ia melihat sepasang muda-mudi di anjungan kapal. Pasangan itu mengenakan baju berkilau dan tersenyum. Ibu Malin itu, mengetahui bahwa lelaki muda itu adalah anaknya. Ibu Malin mendahului sesepuh kampung untuk menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat-erat seakan takut kehilangan anaknya lagi. Isak tangis Mande Rubayah pun pecah. "Malin, anakku, kau benar anakku, kan?" kata Mande. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" katanya lagi. Malin terkejut disambut oleh perempuan tua dan berpakaian compang camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu ibunya. Malin mengingat ibunya adalah perempuan tegar dan kuat menggendongnya kemana saja sehingga ia tak percaya dengan orang yang memeluknya. Malin tidak sempat berpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?" ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar perkataan istrinya, Malin pun mendorong Mande Rubayah hingga terguling ke pasir. Ibu Malin tidak percaya akan perlakuan anaknya. Ia jatuh dan berkata, "Malin, Malin, anakku. Aku ini ibumu, nak, mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin tidak peduli perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Mande bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya. Namun, Malin malah menendangnya. "Hai, perempuan gila, aku bukan anakmu, elbuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor," kata Malin kepada ibunya. Mande Rubayah pun pingsan. Ketika ia tersadar, pantai sudah sepi dan kapal Malin sudah pergi menjauh. Hati Mande Rubayah perih seakan ditusuk-tusuk. Ia tak menyangka anak laki-laki kesayangannya, tega kepada ibunya sendiri. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan hati pilu. "Ya, Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi, kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang,
Aku mohon keadilanmu, ya Tuhan, ucapnya Pilu sambil menangis. Tiba-tiba, cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat turun, badai dan petir menghantam kapal Malin Kundang. Badai yang datang tiba-tiba itu, menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Puing kapalnya terbawa sampai ke pantai. Pagi harinya, terlihat puing kapal Malin Kundang yang terdampar telah menjadi batu. Tubuh Malin Kundang pun turut menjadi batu. Ia dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Di sela-sela batu, ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri berenang. Ikan itu berasal dari tubuh istri Malin yang mencari suaminya. Itulah kisah cerita Malin Kundang. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Jangan lupakan jasa ibu yang telah membesarkan dan mendidik kita. Oke teman-teman, itu tadi cerita kisah legenda Malin Kundang. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.